Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menghancurkan mudah. Bang! Ledakan yang menggetarkan jiwa terdengar. Gelombang api yang bergelombang menyapu langit saat ini. Gelombang api bergulung dan menyebar. Suhu tinggi menyebabkan kota, yang telah berubah menjadi sedingin es karena udara dingin yang menyelimutinya, dengan cepat menjadi hangat. Mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota menyaksikan gelombang api menyebar ke seluruh langit. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Xiao Yan telah menyelesaikan serangan balik yang sempurna dan mengubah situasinya terus-menerus dikalahkan. Dengan mengandalkan kekuatan Douzong Bintang 2, dia telah mengalahkan pelindung Wu, yang kekuatannya telah mencapai Bintang 8 Douzong. Situasi seperti itu sangat sulit dipercaya di mata semua orang. Jarak antara setiap bintang di kelas Douzong sangat lebar. Mencoba melawan lawan melintasi bintang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa, namun situasi yang muncul di depan mereka menyebabkan kulit di kepala sejumlah orang menjadi mati rasa. Orang ini benar-benar terlalu abnormal. Kelompok Tianxi dengan cepat menarik jarak di hadapan gelombang api yang menyebar. Ekspresinya berubah sedikit saat dia melihat gelombang api yang menyebar. Kekuatan bertarung menakutkan yang tiba-tiba dilepaskan Xiao Yan bahkan menyebabkan dia merasa agak takut. Tali berkelanjutan dari keterampilan Dou kelas tinggi sebelumnya memiliki kekuatan penghancur yang terlalu kuat. Tianxi menoleh. Dia bertukar pandang dengan beberapa sesepuh lembah sungai es. Beberapa niat membunuh melintas di matanya saat dia melakukannya. Orang ini sudah memiliki keuntungan seperti itu di usia yang begitu muda. Jika dia dibiarkan tumbuh, kemungkinan dia akan menjadi musuh besar lembah sungai es di masa depan. Karena itu, orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Anggota klan Ye dalam Manor klan Ye menyaksikan pertempuran yang sangat intens di langit. Mereka tanpa sadar menghirup udara sejuk, terutama Ye Zhong. Matanya menunjukkan ketidakpercayanya. Dia tidak pernah menyangka pemuda ini, yang tampak biasa di permukaan, menjadi menakutkan begitu dia meletus. Tidak heran Xin Lan begitu yakin bahwa dia bisa menyelamatkan klan Ye kita, orang ini memang luar biasa. Gelombang api yang menyebar di langit akhirnya menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Adegan di dalamnya juga secara bertahap terungkap. Hal pertama yang terlihat oleh seseorang adalah pemuda dengan pakaiannya yang rapi. Ledakan yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya tidak menyebabkan dia cedera sedikit pun. Auranya masih kuat dan kuat, menyebabkan seseorang merasa terkejut. Ada sosok hitam tergantung di udara di seberangnya. Jelas, sosok itu adalah pelindung Wu, yang menderita pukulan keras dari teratai api. Namun, pada saat ini, kabut hitam yang meresap di sekitarnya telah benar-benar habis. Setelah kehilangan penutup kabut hitam, tubuh agak ilusi pelindung Wu terlihat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, memicu banyak seruan. Ini sebenarnya adalah tubuh spiritual. Hall of Souls ini memang aneh. Bahkan pelindung di aula adalah tubuh spiritual. Tidak heran mereka mengumpulkan jiwa-jiwa dari berbagai tempat. Mungkinkah karena ini? Mata pelindung Wu menjadi sedikit suram setelah mendengar banyak percakapan pribadi yang dikirim. Ledakan teratai api dari Xiao Yan sebelumnya telah menghancurkan pertahanan terkuatnya. Pada saat yang sama, itu menyebabkan dia menderita cedera serius. Teratai api hijau giok itu tampaknya memiliki efek membakar jiwa, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang hebat. Tatapan pelindung Wu berkedip. Matanya dipenuhi dengan keengganan saat dia menatap Xiao Yan.
Namun, dia masih merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya. Saat itu, ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, Xiao Yan hanyalah anggota generasi muda yang bahkan belum mencapai kelas Du Huang. Bahkan setelah meminjam kekuatan spiritual Yao Chen, dia baru saja berhasil mencapai kelas Du Zong. Di matanya, Xiao Yan adalah semut yang lemah. Sekarang, bagaimanapun, orang yang pernah menjadi semut di matanya telah benar-benar mengalahkannya. Jika dia tidak melepaskan semua aura spiritual di tubuhnya pada saat kritis, kemungkinan dia akan mati karena teratai api itu. Bocah ini bisa masuk ke aula 2 kali. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Pelindung Wu mengatupkan giginya. Dia sepertinya salah menghitung situasi hari ini. Dia tidak pernah menyangka semut saat itu dapat tumbuh ke tahap yang luar biasa ini setelah pelatihan selama beberapa tahun yang singkat. Sepertinya saya perlu kembali dan mengirimkan informasi ini sehingga Hall of Souls akan mengirimkan beberapa pelindung tambahan ke. Pikiran ini baru saja terlintas di hati pelindung Wu ketika jantungnya tiba-tiba menegang. Kakinya menginjak tanah saat dia buru-buru mundur. Ketika tubuhnya ditarik, sesosok aneh muncul di tempat dia berada sebelumnya. Sebuah tinju yang dibungkus oleh api hijau giok dengan keras menghantam udara kosong. Beberapa riak bahkan terbentuk di ruang tempat tinju mendarat. Setelah Anda kehilangan kabut hitam, Anda ahli dari Hall of Souls setara dengan harimau yang kehilangan cakarnya. Anda tidak menimbulkan ancaman. Senyuman dingin muncul di wajah Xiao Yan setelah tinjunya meleset. Tubuhnya bergetar dan menghilang secara misterius. Pelindung Wu merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat sosok Xiao Yan menghilang sekali lagi. Kecepatan anak nakal ini benar-benar terlalu menakutkan. Ia tidak akan takut jika masih dalam kondisi prima. Namun, setelah serangan teratai api, jiwanya sudah mengalami luka serius. Dia tidak bisa lagi mengikuti kecepatan Xiao Yan. Kaki pelindung Wu menginjak udara kosong. Sosoknya berubah menjadi bayangan hitam saat itu mundur dengan kecepatan seperti kilat, tetapi sosoknya yang mundur tiba-tiba menegang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru berbalik. Kabut hitam melonjak ke tangannya dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kabut hitam sambil memancarkan jeritan tajam. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak dengan keras. Ledakan itu membentuk riak melingkar yang menyebar. Namun, ketika itu menyebar ke tempat kosong tertentu di udara, kepalan dengan api hijau giok yang menyala dengan kejam menyerang. Serangan pelindung Wu hancur sampai mundur. Segera, serangan Xiao Yan menembus gelombang sisa dari ledakan dan menghantam dada pelindung Wu. Ledakan! Mulut pelindung Wu segera mengeluarkan teriakan menyedihkan setelah dia dipukul dengan kejam oleh telapak tangan. Sosok ilusinya dengan cepat bergetar saat ekspresinya berubah menjadi pucat pasi. Jika pukulan Xiao Yan ini tidak dihalangi oleh sisa gelombang dari roh-roh yang meledak, kemungkinan itu akan merenggut nyawa pelindung Wu. Pelindung Wu meminjam kekuatan pendorong ini dan tubuhnya terbang kembali dengan kecepatan seperti kilat. Pekikan yang agak panik tanpa sadar dipancarkan, Elder Tianxi, bantu aku. Sosok seperti hantu Xiao yang sekali lagi muncul di depan pelindung Wu setelah raungan baru saja terdengar. Wajahnya terangkat menjadi senyum buas saat tinjunya dengan kejam menghantam kepala pelindung Wu. Jika pukulan ini membuat kontak, jiwa pelindung Wu pasti akan hancur di tempat. Bang! Sebuah tinju diayunkan. Namun, tepat ketika hendak menabrak kepala pelindung Wu, sosok lansia muncul dengan cara seperti kilat. Tangan keriputnya meraih tangan Xiao Yan. Dua kekuatan menakutkan meletus dari titik kontak sebelum berubah menjadi gelombang udara yang menyebar. Anak muda,
Mengapa ada kebutuhan untuk memiliki aura membunuh yang kuat? Tianxi memegang tongkatnya yang berbentuk ular. Tangannya yang lain meraih tinju Xiaoyan saat dia perlahan bertanya. Apakah kamu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Wajah Xiaoyan berangsur-angsur berubah suram saat melihat Tianxi turun tangan. Dia tertawa dingin sebelum kakinya menendang. Kekuatan tajam membentuk bilah di ujung jari kakinya sambil memancarkan hawa dingin yang gelap. Bang! Ekspresi Tianxi sedalam air. Tongkat jalan berbentuk ular di tangannya bergetar dengan aneh dan memblokir tendangan Xiaoyan. Segera, tubuhnya dengan cepat mundur beberapa langkah dan membawa pelindung Wu, yang berada di belakangnya, pergi pada saat bersamaan. Elder Tianxi, bantu saya menangkap bocah ini. Hall of Souls akan mengucapkan banyak terima kasih. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda juga bisa menundanya. Saya sudah mengeluarkan sinyal. Sebentar lagi, akan ada beberapa ahli dari Hall of Souls yang akan membantu. Saat itu, bocah ini pasti akan kesulitan kabur. Mata pelindung Wu kejam saat mereka menatap Xiaoyan. Nadanya padat ketika dia berbicara. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk menangkap Xiaoyan. Jika dia bertarung sendirian, dia bahkan mungkin akan binasa di tangan Xiaoyan. Dia nyaris mempertahankan hidupnya selama beberapa pertukaran sebelumnya. Jika itu bukan karena keberuntungannya, kemungkinan dia sudah mati. Tianxi tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata pelindung Wu. Akan ada keuntungan yang cukup besar jika bisa berteman dengan faksi yang kuat seperti Hall of Souls. Selain itu, dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak akan menolak permintaan pelindung Wu. Pelindung Wu, yakinlah. Anda dapat meninggalkannya di lembah sungai es saya. Tianxi tertawa pelan. Setelah itu, matanya yang gelap dan padat dialihkan ke Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, Bing Xuan, Bing Hua, anak nakal ini agak aneh. Kalian berdua harus bergandengan tangan denganku dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menangkapnya. Kedua sesepuh lembah sungai es di samping terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka segera menjawab dengan sedikit ragu, Old Shi, ada begitu banyak orang yang menonton. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kita bertiga untuk menyerang anggota generasi yang lebih muda bersama-sama? Generasi yang lebih muda. Tianxi tertawa terbahak-bahak saat mendengar pertanyaan mereka. Dia melihat mereka berdua dan berkata, bahkan jika kalian berdua harus bergandengan tangan untuk menangani anak nakal ini, kemungkinan Anda akan menemui ajal Anda, namun Anda berani memanggilnya sebagai seseorang dari generasi muda. Bing Xuan dan Bing Hua terkejut. Segera, mereka merasa malu. Kekuatan mereka berdua baru saja mencapai bintang 7 Dozong. Mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan pelindung Wu. Akhir menyedihkan dari pelindung Wu sebelumnya telah disaksikan oleh mereka. Jika Tianxi tidak ikut campur, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk menyangkal perkataan Tianxi. Bagaimanapun, kata-katanya memang benar. Bing Xuan dan Bing Huo bertukar pandang satu sama lain sebelum mengatupkan gigi dan menganggukkan kepala. Segera, mereka menggerakkan tubuh mereka dan membentuk formasi segitiga dengan Tianxi mengelilingi Xiaoyan dalam prosesnya. Aura tajam perlahan mengunci Xiaoyan. Banyak seruan segera dipancarkan dari kota Ye saat mereka melihat pemandangan ini di langit. Lembah sungai es ini bermaksud untuk mengerahkan 3 sesepuh pada saat yang sama untuk menangani pemuda yang tidak dikenal itu. Menanyai orang lain hanyalah kata-kata kosong.
reputasi sejati hanya akan ada di tangan mereka yang bertahan. Mereka yang peduli dengan reputasi kosong cepat atau lambat akan paroki. Tian Shi mengabaikan keributan di bawah saat tatapannya perlahan terfokus pada Xiao Yan. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan lambat. Kamu setelah menggunakan Skyfiretri Misterius Chang'e memang sangat kuat. Namun, Anda tidak dapat membalikkan keadaan hari ini. Jika Anda menyerah sekarang, Anda masih dapat menghindari penderitaan. Xiao Yan mencemooh kata-kata Tian Shi. Matanya menyapu sekelilingnya, dan ekspresinya perlahan menjadi serius. 2 bintang 7 Douzong dan 1 Douzong di puncak. Dengan barisan ini, benar-benar tidak sulit untuk menangkap dan membunuhnya. Namun, ini adalah prasyarat Xiao yang tidak menggunakan kartu trufnya yang lain. Sayangnya, ekspresi Xiao yang berangsur-angsur menjadi tenang. Tangannya ditekan dengan lembut. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel aneh. Setelah segel yang diganti, suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Teknik mengusir api 5 cincin. Teknik mengusir api 5 cincin. Langkah terakhir Tian Huo Zunze. Xiao Yan tidak pernah benar-benar melepaskannya sejak dia mulai berlatih. Oleh karena itu, dia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang kekuatan keterampilan Do ini, yang diklaim oleh Tian Huo Zunze hampir sebanding dengan keterampilan Do kelas Tian. Hari ini, bagaimanapun, keterampilan Do ini benar-benar dilepaskan oleh tangan Xiao Yan karena situasi berbahaya ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.